안녕하세요, 여러분. 한국어 2급 마지막 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah bahasa Korea level 2 untuk pertemuan terakhir. Nah, tema kita kali ini adalah tentang chonwa. Chonwa artinya telepon. Untuk bareng, kita akan bahas tentang nian dan real yang jika bertemu maka lafalnya nggak bakal bisa ketemu gitu ya. Jadi niannya akan ngalah, jadi dua-duanya akan dibaca sebagai real. Baik itu niannya yang duluan maupun realnya yang duluan gitu ya. Jadi dua-duanya tetap dibaca real, jadi dibaca L. Contoh di sini bukan yonrak atau yonlak tapi yolak. Nah, cara bacanya yolak. Yolak artinya kontak ya, mengontak, menelpon itu yolak. Kemudian solal, bukan solnal ya, tapi solal. Solal itu artinya tahun baru Korea, tahun baru atau Imleknya orang Korea. Kemudian ada nalo, nalo. Hmm. Nalo artinya kompor. Oke. Lalu ada palyon. Nah, jadi bukan palyon, tapi palyon. Palyon artinya 8 tahun atau windu. Nah, di sini ada yang niannya duluan, kayak yelak sama nalu. Ada juga yang realnya duluan, solar sama palyon. Nah, kita coba praktek lihat paragraf di bawah ya. 이번 설날에는, nah, 설날. 이번 설날에는 고향에 가지 않습니다. Jadi untuk solar kali ini saya tidak pergi ke goyang, kampung halaman. 그래서 친구에게 연락했습니다. 연락했습니다. jadi bukan 연락 ya. 친구에게 연락했습니다. jadi saya telepon ke teman-teman atau saya nelpon teman. 친구하고 제주도로 여행을 가려고 합니다. Saya bermaksud untuk pergi liburan ke Pulau Jeju dengan teman. 한라산에, nah jadi bukan 한라 tapi 한라. 한라산에 올라갈 겁니다. Nah, kami akan mendaki Gunung Halla. Hallasan itu adalah gunung yang ada di Pulau Jeju. Yang dinyatakan juga sebagai gunung tertinggi ya. 한라산에 올라갈 겁니다. 올라가다 itu naik, pergi, naik alias sama seperti mendaki. Oke. 그다음에 전화 관련 어휘인데요. kosakata yang berkaitan dengan 전화, yang berkaitan dengan telepon. 자, pertama ada 집 전화. 집 itu rumah. Kemudian 공중 전화. 공중 itu public, jadi telepon umum. Lalu ada 휴대 전화. 휴대 itu mobile, sesuatu yang bisa dibawa dalam genggaman tangan kemanapun ya. Jadi nanti akan ada berbagai macam 휴대 gitu. Tapi di sini 휴대 전화 artinya telepon seluler. Atau bisa juga ya Rabun, untuk yang menyesuaikan sama zaman sekarang itu handphone. Ada juga smartphone. Kadang orang Korea juga sering cuma bilangnya phone aja. Gitu ya. Handphone, smartphone, atau phone aja. Atau 휴대폰 juga ada. Ya, 휴대폰 juga ada. Oke. Kita lihat untuk jenis-jenisnya. Ini 집 전화. Ini 공중전화. Nah, 공중전화. Nah, di Korea masih ada 공중전화 di pinggir-pinggir jalan ya, masih bisa dipakai. Kemudian ada 휴대전화 yang seperti ini. Oke. Nah, kosakata lain yang masih terkait dengan telepon ada 전화번호. Bono artinya nomor, jadi nomor telepon 전화번호. Lalu ada 연락처. 연락 itu kontak, 연락처 maksudnya detail kontak seperti nama, nomor telepon gitu ya, 연락처 alamat kontak. Kemudian 전화요금, 요금 artinya biaya. Lalu ada 전화카드, kartu telepon. Tapi di zaman sekarang kita jarang ada pakai kartu telepon ya. 자, 다음은 전화 관련 표현. 표현 artinya ungkapan. Jadi kalau yang tadi 어휘, kosakata ini ungkapan. Yang pertama ada 전화를 걸다 atau 전화를 하다. 전화를 걸어요, 전화를 해요. Ini artinya menelepon. Bedanya apa? Kalau 전화를 걸다 itu adalah ketika 여러분 mencari nomor telepon, kemudian memencet telepon dan menyambungkan, itu namanya
전화를 걸어요. Menyambungkan telepon. Tapi kalau 전화를 하다 itu konteksnya lebih general, yaitu menelpon doang gitu ya. Mau itu pasnya lagi menyambungkan, ataupun mau saat sedang telepon biasa, atau ketika berbicara dengan orang lain itu 전화를 해요. Lalu ada 전화가 오다, 전화가 와요. Berarti ada telepon masuk. Terus kalau kita terima, jadinya 전화를 받다. 전화를 받아요. Angkat telepon, terima telepon. Lalu ada juga 전화를 바꾸다, 바꿔요. 전화를 바꿔요 artinya mengoper telepon. Maksudnya gimana? Ganti orang gitu ya. Maksudnya ganti orang, kita nelpon A, ternyata yang angkat B. Nah, kita minta untuk ditukar ke B. Nah, B menukar ke A, itu adalah 전화를 바꿔요. Lalu kalau sudah selesai 전화를 끊다. 전화를 끊어요. makanya Robun mungkin di drama sering dengar 끊어. 끊어. Ini ya asalnya ya 끊다. 끊다 artinya memutus. Jadi memutus telepon atau menutup telepon. Kemudian ada 통화 중이요. 통화 중이다. 통화 중이에요. 통화 ini artinya adalah tersambung ke telepon atau berbicara, berkomunikasi lewat jalur telepon. Kemudian 중 artinya sedang atau tengah, di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah, tengah menelpon, sedang ditelepon. Nah, kemudian tongwa ini ya Rebun bisa pakai pada saat 영상 통화, video call, atau kadang disingkatnya jadi 영통. Kalau yang voice call biasa, 음성 통화, ya, 음통. Nah, jadi orang Korea kadang, 영통, 음통, gitu ya. Nah, 영통 중이야. Dia lagi video call. 음성통이야. dia lagi voice call. Gitu. Lalu ada 문자 메시지를 보내다. 문자 메시지를 보내요. 문자 teks, message pesan-pesan teks. Cuma kalau sekarang kita lebih seringnya pakai, ya nanti aku WA ya, gitu ya. Ya nanti aku Line, nanti aku, apalagi pokoknya semua aplikasi chatting, gitu. Nah, kalau di Korea yang paling umum adalah KakaoTalk. KakaoTalk. Atau disingkatnya Katok. Jadi kalau mereka bilangnya, kalau kita kan, ya nanti aku WA. Kalau mereka, 그래, 나중에 내가 카톡 할게. 카톡 보낼게, 카톡 할게. Ya, tahu katok bonek nanti aku KakaoTalk ya, atau nanti aku kirim KakaoTalk gitu. Selanjutnya ada 문자 메시지를 받다, 받다 menerima. Jadi menerima SMS, menerima pesan. ungkapan berikutnya, 자, 거기 한국어과 사무실입니까? Nah, ini ya Rabun pakai ketika ya Rabun nelpon, terus ya Rabun pengen mastiin nomor teleponnya yang Rabun sambungin itu benar atau enggak. Jadi, apakah ini kantor jurusan bahasa Korea? Ya, Gogi itu di sana merujuk ke tempat di mana si penerima telepon berada. Ya. 거기 한국어과 사무실입니까? 네, 그런데요. Jadi kalau misal nggak salah sambung, kita bisa jawab, 네, 그런데요. Tapi kalau ternyata salah sambung, nah salah sambung, contoh, 거기 영어과 사무실입니까? apakah di situ adalah kantor jurusan bahasa Inggris? 네, 아닙니다. tidak, bukan, gitu ya. 전화 잘못 거셨습니다. Anda salah menyambungkan telepon. Nah, 여러분 tadi di awal masih ingat ya, 전화를 걸다. 전화를 걸다. Di sini jadinya 전화를 걸었어요. berhubung dia teleponnya resmi, jadinya apa ya? pakai hormat. Nah, 거셨습니다. gitu ya. Dari 걸다 jadinya 거셨습니다. 아닙니다. 전화 잘못 artinya salah. Jadi, maaf Anda salah sambung. Ya. Terus kalau misal kita telepon terus udah nggak salah sambung, tapi ternyata yang ngangkat bukan orang yang kita maksud. Nah, kita minta tolong dioper gitu ya. Atau kita minta tolong untuk berbicara dengan orang tertentu. Kita bisa sebut namanya, kemudian kita bilang, 좀 부탁합니다. 리지은 씨 좀 부탁합니다. tolong dong, pengen ngomong ke Lee Ji-hoon. 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 Tolong dong, pengen ngomong ke Lee Ji-hoon.
Terus 네, 잠깐만 기다리세요. Oke, silakan tunggu sebentar. Terus yang penerima telepon akan memanggil Jihun gitu ya. 이진 씨, 전화 받으세요. Mas Jihun, tolong terimalah teleponnya. 전화 받으세요. Terus lagi, contoh misal kita nyari orang lagi. 최종우 씨 계세요? 계세요? 여러분 masih ingat? Ini adalah bentuk hormat dari 있어요. Jadi, ada 최종우 nggak ya? Gitu ya. 최종우 씨 계세요? Atau mau pakai gini, boleh. 최종우 씨 좀 부탁합니다. Nah, ternyata dia nggak ada. Kita bisa jawab, 지금 안 계세요. Sama seperti 없어요 ya, tapi bentuk hormat. 지금 안 계세요. 언제 들어오세요? 들어오다. Datang kembali. Kapan dia akan datang kembali? 언제 들어오세요? 세요nya bentuk 높임말, bentuk hormat. 아마 3시쯤 들어오실 거예요. Mungkin dia akan 들어오다, dia akan kembali. Jem itu artinya sekitar, kurang lebih ya. Sekitar jam 3. 아마 3시쯤 들어오실 거예요. Masuk ke Mumbab tata bahasa. Yang pertama ada partikel eg, hante, dan ke. Ya, Rebun bisa pakai 3 partikel ini untuk menyatakan siapa si penerima dari suatu perbuatan. Bukan objek ya, penerima. Jadi misal ada suatu perbuatan yang membuat kita menyerahkan atau melakukan sesuatu yang itu ada penerimanya. Contoh penerima apa? Penerima telepon, penerima surat, kemudian penerima barang. Nah, itu penerimanya kita bisa pakaikan eg, hante, dan ke. Eg, hante ini sama, masih terbilang bentuk biasa ya. Kalau ke ini yang bentuk hormat. Nah, jadi kalau ke ini ya Rebun pakainya misal kayak ke guru, orang tua, kakek nenek gitu ya. Kalau eg ini kesannya lebih sopan daripada hante. Hante ini biasanya lebih sering dipakai pada percakapan, lisan. Kalau eg biasanya tulisan. Nah, kita lihat contoh. Minje memberi hadiah. Siapa penerima hadiahnya? Siti. Berarti kita akan pakai 민재 씨가 시티 씨에게 시티 씨에게 선물을 주었습니다. Nah, contoh lagi saya menelpon. Siapa sih penerima telepon? 현우. Jadi 제가 현우 씨한테 전화했어요. Contoh lagi menelpon, ini perintah ya. Teleponlah. Telepon deh kamu ke siapa? Siapa yang akan menerima teleponnya? Pak Guru. Nah, Pak Guru berarti pakainya bentuk ke. 선생님께 전화를 드리세요. 쌤 bukannya 전화를 하세요. Nah, jadi ketika 전화를 하다, ya, ada 2 bentuk hormat. 전화를 하세요 dan 전화를 드려요. Kalau yang menelpon itu adalah orang yang di atas kita, yang bentuk hormat kayak Pak Guru, Ibu, Bapak gitu, itu pakainya 전화를 하세요. Berarti contoh, 아버지께서는 전화를 하세요. Ayah menelpon. Ini seonya bentuk hormat. Tapi kalau kita yang melakukan kepada orang tua, kita pakainya 드려요. Jadi lihat siapa pelakunya. Ini pelakunya orang yang pakai bentuk hormat. Ini kita pelakunya yang kegiatan itu kita peruntukkan untuk orang yang di atas itu, yang bentuk hormat itu. Jadi kalau misal kita bilang, 제가 전화를 하세요. Saya akan nelpon. Itu nggak bisa. Karena kita nggak bisa meninggikan diri kita atau menghormatkan diri kita sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kita, 저는 아버지께 전화를 드려요. Saya menelpon abuji. Contoh di sini. Ini ada kegiatan menelpon 전화하다. Penerimanya adalah 지원 씨. 지원 씨에게 전화해요. Di sini 지원 씨 mungkin masih teman ya, jadi pakainya eg. Terus di sini 선물을 주다. Siapa penerima hadiah? 수진 씨. Jadi nanti 수진 씨에게 선물을 줘요. 선물을 줬어요. Terus di sini 동생 adik.
adik boleh kita pakai hante, karena hante masih di bawah dari eg gitu ya. Jadi, 동생한테 문자 메시지를 보내요. Saya mengirim pesan ke adik. Nah, sedangkan kalau bentuk hormat seperti ini, kita ke 선생님, ngapain? 전화를 드리다, bukan 전화를 하다 ya. 선생님께 전화를 드려요. Tapi kalau 선생님nya yang nelpon orang lain, 선생님께서 전화를 하세요. Lanjut lagi 할머니. Nah, kita ke 할머니. Kasih apa? 편지. 편지 itu surat. Mungkin kalau bentuk biasa 편지를 줘요, 편지를 썼어요, menulis, mengirim gitu ya. Tapi kalau ini kita ke orang tua, jadi pakainya 드리다. 드려요. 자, 그래서 할머니께서 편지를 드려요. Yang ini juga. 사장님, 사장님 itu bos ya. 말씀. Yarabbun kalau masih ingat bentuk honorific 말씀 itu sama dengan 말. Kata-kata. Atau Yarabbun marhata. Ingat ya, marhata berbicara. Nah, di sini ketika kita yang berbicara ke orang yang lebih tinggi, itu bilangnya 말씀을 드리다. Tapi kalau orang yang lebih tinggi berbicara ke kita, 말씀을 하세요. Ini 말씀을 드려요. Nah, jadi ingat ya, arahnya kemana? Ini arahnya kita ke atas, ini arahnya dari atas ke kita. Gitu. 말씀을 하세요. 자, 그래서 사장님께 말씀을 드려요. 사장님께 말씀을 드립니다. Itu juga bisa. Artinya apa? Oh ya, nanti saya sampaikan ke 사장님. Gitu. Oke. 자, 다음 볼까요? 자, tata bahasa berikutnya ada partikel jiman. Yarabbun bisa pakai partikel jiman. Ini untuk menyambungkan dua kata kerja atau kata sifat yang bertentangan. Contoh gimana? Bahasa Korea itu susah, tapi menarik. Nah, untuk subjek ataupun topik yang dibicarakan masih sama, bahasa Korea. Tapi bahasa Korea ini dia sifatnya ada yang negatif susah, ada yang positif menarik. Nah, untuk disambungkan kita bisa pakai jiman. Dalam bahasa Indonesia diartikan tetapi. Jadi, kita taruh jimannya di mana? Jimannya taruh di kategori yang pertama, susah. 어렵다. 한국어는 어렵다. Ini kalimat pertama, 한국어는 어렵다. Tanya dihilangkan, jadi pakai jiman. 한국어는 어렵지만, 자, menarik, 재밌어요. Oke. Terus contoh, di luar kelas, dingin. Nah, dingin. Di dalam kelas hangat, berbeda ya. Jadi di luar kelas 교실 밖. 교실 밖은 춥다. dari sini. 교실 밖은 춥다. 교실 안은 따뜻하다. jadi 교실 밖은 춥지만 교실 안은 따뜻합니다. Contoh lagi, perjalanan wisata di Korea. Jadi liburan Korea itu dia punya dua sifat. Dia melelahkan, tapi bagi dia juga menyenangkan, berkebalikan. 그래서 한국 여행은 힘들었다. Di sini dia pakai bentuk lampau bisa ya. Bentuk lampau bisa disisipkan sebelum jiman. Oke. 힘들었지만 즐거웠어요. 자, 한국 여행은 힘들었지만 즐거웠어요. Oke. Nah, kita lihat contoh. Ini ada telepon, dia 예쁘다, 너무 무겁다. Dia cantik, tapi dia sangat berat. Oke, jadi 이 휴대전화는 예쁘지만 너무 무겁습니다. Kalimat kedua ada komputer atau sebenarnya notebook ya. 가볍다, ringan. 너무 작다. Ini sebenarnya kesalahan buku kayaknya ya, Robin ya. 너무 작다, sangat kecil. 오케이. 이 컴퓨터는 가볍지만
네, 가볍지만 너무 작습니다. lanjut 2번, 크다 sama 너무 비싸다. besar dan sangat mahal. 이 텔레비전은 자, 크지만 텔레비전은 크지만 너무 비쌉니다. lanjut yang ketiga, kamera sada murah, positif ya. 좋지 않다, tidak bagus. Oke. Jadi 이 카메라는 자, murah 싸지만 좋지 않습니다. murah tapi tidak bagus. 자, tata bahasa berikutnya akhiran 으려고 하다. 으려고 하다, 여러분 silahkan pakaikan untuk kata kerja saja. Menyatakan maksud atau kehendak atau sesuatu niat yang ingin dilakukan ya. Maksud pembicara. Jadi ini ketika kita pengen bilang, oh iya aku tuh pengen ngelakuin ini, saya bermaksud ini, gitu ya, berencana untuk melakukan titik-titik. Berencana. Nah, aturannya gimana? Jadi kalau misal ada bacim, ya, kalau ada bacim, pakainya yang dalam kurung. 으려고 하다. Kalau yang cuma ada vokal, nggak ada bacim, pakainya ryuku hata juga. Ini ya, ryuku hata. Nanti yang bacim real sama ryuku hata. Jadi 3 ini. Oke, contoh. Saya bermaksud untuk apa? Dia bermaksud atau berniat untuk belajar berenang. Nah, jadi nanti yang kita tambahkan ryugu hadanya itu di kata kerja belajar renang. Kapan? Pada liburan musim dingin. 저는 이번 겨울 방학. 겨울 방학 itu musim dingin. 이번 kali ini ya, 수영을 배우려고 합니다. Dari kata 배우다. 배우다 di sini nggak ada bacimnya ya. Jadi 배우려고 합니다. 뭘 배워요? belajar apa? 수영, renang. Oke, 수영을 배우려고 합니다. Contoh lagi, saya hendak tinggal di kampung halaman saya 10 tahun mendatang. Apa niat yang dia punya? Tinggal di kampung halaman. Dari kata salda, jadinya 살려고. Oke, ada real, jadinya 살려고. 10년 후에, nanti setelah 10 tahun kemudian, 고향에서 살려고 합니다. Saya akan tinggal di kampung halaman. Lanjut lagi, saya bermaksud untuk makan makanan Korea dengan keluarga di akhir pekan. Apa maksud atau kegiatan yang ingin atau hendak dia lakukan adalah makan makanan Korea. Nah, di sini ada kata 먹다. 먹다 di sini ada bacimnya, jadi 먹으려고 합니다. 주말에, ya, pada akhir pekan, 가족과 함께 dengan keluarga 한국 음식을 먹으려고 합니다. Saya bermaksud untuk makan makanan Korea. Kita lihat contoh ya. 1번. 오늘 오후에는 뭐 할 거예요? Kamu hari ini nanti sore ini mau melakukan apa? 백화점에 갈 거예요. Saya akan pergi ke 백화점, ke mall. Ngapain? Apa maksudnya dia pergi ke mall? Ya. 겨울 옷을 사려고 해요. Untuk membeli, 사려고 해요. Apa 겨울 옷을? Baju musim dingin. 자, 2번. 방학 계획이 있어요? 방학 계획 itu rencana. Jadi rencana liburan. 있어요. Kamu ada rencana liburan? 네. 이번 방학에는 pada liburan kali ini 운전을 배우려고 해요. 자, saya bermaksud untuk 배우다. Apa? Belajar apa? 운전, nyetir. 운전을 배우려고 해요. 와, 저도 배우고 싶어요. 와, aku juga pengen belajar. lanjut 3번. 와,
꽃이 너무 예뻐요. 누구한테 줄 거예요? Ada kata 한테 nih. Wah, bunganya cantik banget ya, cantik banget. Kamu akan memberikannya kepada siapa? 우리 언니한테 주려고 해요. Saya bermaksud memberikan ke kakak perempuan. 언니 생일이에요? 아니요, 졸업식이에요. Apakah itu ulang tahunnya gitu ya? 졸업식, wisuda. 그게 뭐예요? 국제 전화 카드예요. 국제 전화 카드. 국제 artinya internasional, 전화 telepon, 카드 kartu. Jadi kartu telepon internasional. 오늘 형한테 hari ini kepada kakak saya atau ke kakak saya 전화하려고 해요. Saya bermaksud menelepon kakak saya hari ini. 네. 형이 외국에 살아요? 외국 artinya luar negeri. 네, 한국에 살아요. Iya, dia tinggal di Korea. 자, kita lihat contoh percakapan. 자, 여러분도 네, 따라하면서 sambil diikuti, silakan tebak artinya ya. 인도네시아 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 이유나입니다. 누르 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요? 언제 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 네, 전화번호는 010-9954-9746입니다. 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 좋아요. Nah, di sini kita lihat apa yang lagi mereka bahas ya. Indonesia 대학교 한국어과 사무실입니다. Nah, di sini adalah kantor jurusan bahasa Korea di Universitas Indonesia. 안녕하세요. Sebenarnya di sini boleh 여보세요 ya untuk telepon. Jadi 여보세요. 여보세요. Saya Iyuna ya dari Universitas Hanguk. Ada Bu Nurnya enggak gitu ya. Nurul 선생님 계세요? Apakah ada Bu Nur? 네, 죄송하지만, nah di sini ada kata jiman. Saya mohon maaf tapi 지금 안 계세요. Sekarang lagi nggak ada. 그래요? 언제 들어오세요? 언제 들어오다. Tapi karena kita nanyakannya ke 선생님, kita pakai bentuk honorific 언제 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. Mungkin dia akan kembali sekitar jam 2. Ya. 연락처, kontak telepon, kontak nomor. 남기시겠어요? Dari kata 남기다, meninggalkan. Tapi dia tambah partikel si, bentuk hormat, ditambah 겠어요. Maukah? Atau ya, 남기시겠어요? Apakah kamu akan meninggalkan nomor telepon? Ya, mau ninggalin nomor telepon enggak? Gitu. 네, 제 전화번호는 bla bla bla. 자, 알겠습니다. Baiklah. 네, 선생님께 말씀드리겠습니다. Saya akan menyampaikan ke 선생님. 감사합니다. 안녕히 계세요. Oke, di sini berarti dia nelpon orang, tapi orangnya lagi nggak ada. Gitu ya. 네. 자, 여기까지예요. 네, untuk materi terakhir masalah jurnal sampai di sini ya, 여러분. Silakan jika ada pertanyaan ya. Terutama ya, 여러분 harus sering-sering mengulang mengenai bentuk hormat atau honorific. Kenapa? Karena biasanya untuk menelpon, apalagi orang yang nggak akrab, ya 여러분 pasti butuh pakai bentuk hormat gitu ya, biar sopan gitu. Beda kalau misalnya nelponnya cuma ke teman atau ke orang yang terdekat gitu ya. Oke. 자, 그럼 여기까지고 여러분 질문 있으면 단톡방에 보내주세요. Jika ada pertanyaan, silakan tolong kirimkan ke ruang grup ya. 그리고 수업 중에 만나고 같이 연습합시다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요.